Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, berbahagia dan selalu semangat. Apalagi ini masih pagi begitu, semangatnya masih utuh. Tapi kalau untuk tim dini hari, insya Allah semangatnya juga harus utuh meskipun mulai luntur. Mulai perjalanan pulang, maksudnya begitu kawan ya. Dengan adanya Dialog Fajar ini juga menjadi penanda bahwa setiap kehidupan kita itu tentunya dimulai dengan doa, kemudian mendengarkan kajian-kajian yang nantinya bisa menjadi nasihat dalam setiap perilaku yang kita lakukan. Nah, pagi hari ini kawan, kita ketemu dengan Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, ketemu lagi. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Iya, cukup lama gak ketemu Mbak Ayu ini. Alhamdulillah di hari-hari bahagianya Suara Surabaya di 41 tahun ini bisa Masya Allah, gitu ya. Alhamdulillah. Gak terasa ya Ustadz ya. Kalau usia manusia 41 tahun itu rasanya sudah usia-usia matang begitu Ustadz ya. Iya, tapi kalau di dalam dunia bisnis, perusahaan, ini kira-kira membangun bisnis yang terbaik di usia 41 tahun yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu yang seperti apa sih Ustadz Umar? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya kawan, senang sekali pagi hari ini kita bisa berdiskusi kembali dan dalam momen yang sangat penting saya kira ini dalam perjalanan radio Suara Surabaya. Tentu terlebih dahulu Mbak Ayu, saya ingin mengucapkan selamat ya. Selamat usia yang ke-41 tahun ya. Betul, ini suatu usia yang sudah matang ya dalam perjalanan kalau manusia itu. Ya usia kematangan ya. Dengan pengalamannya yang panjang, kemudian visi misinya sudah jelas gitu kan ya. Tentu dengan tantangan yang luar biasa Ustadz Umar. Masya Allah. Iya, apalagi temanya kalau nggak salah itu 41 for everyone. Wah, 41 tahun gitu ya, untuk semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya kawan, saya kira semua kita ingin bagaimana hidup ini, perjalanan hidup ini terus semakin baik dan semakin baik. Dalam bahasa populernya ya harus excellent gitu kan ya. Harus excellent. Karena apa? Kalau tadi dibilang Mbak Ayu, bagaimana sih kalau kaitannya dengan nilai-nilai agama kita ini? Ya memang Allah menurunkan manusia di muka bumi ini untuk menjadi orang-orang hamba-hamba yang excellent, hamba-hamba yang terbaik. Itu di dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Nah kawan, ayat ini menginspirasi kita semua, baik secara personal, secara komunal, atau secara kebersamaan. Ini kita mengacu pada nilai-nilai ini. Nah, maka kalau tadi Mbak Ayu bilang bagaimana membangun bisnis yang excellent, khususnya untuk radio Suara Surabaya ini, nah maka sangat penting kita untuk mengambil nilai-nilai dari ayat Al-Quran surat Al-Mulk ayat kedua tadi itu. Jadi kawan,
ayat ini bisa kita ambil hikmah nilai-nilainya, baik untuk pribadi, bagaimana agar secara pribadi kita menjadi pribadi yang excellent. Dalam bahasa Al-Qur'annya tadi disebut ahsan, yang terbaik. Kemudian di keluarga kita menjadi keluarga yang excellent, dan di lembaga bisnis atau pekerjaan kita menjadi bisnis yang excellent. Nah, saya kira menginspirasi sekali ayat tadi untuk membangun pribadi, membangun keluarga, dan sekaligus bagaimana membangun tempat usaha kita atau bisnis kita, usaha kita, perusahaan kita, agar apa? Menjadi yang excellent, menjadi yang terbaik, menjadi ahsana. Memang kawan, pertumbuhan atau perkembangan fase-fase manusia itu juga sama dengan perkembangan atau fase-fase sebuah usaha atau organisasi bisnis. Di organisasi bisnis itu kan juga ada perkembangannya, Mbak Ayu. Ya, ada betul. perkembangan, fase perkembangan atau ya Fase tantangan. fase yang ini fase pertama yaitu fase kelahiran. Oh ya. Yang ini tentu dulu sudah digagas oleh para founding fathers-nya di sini kan ya, penggagas-penggagas awal itu, di mana beliau sudah meletakkan fondasi budaya organisasinya, visi, misi, tujuan, norma-norma. Nah, itu tentu sudah dibangun dulunya. Kemudian setelah masuk fase kelahiran, berikutnya adalah fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ditandai bagaimana organisasi itu mulai tumbuh. Organisasi mulai tumbuh, usaha bisnisnya tumbuh, tentu dengan pertumbuhan aktivitas juga bertumbuh SDM-nya. SDM-nya semakin tumbuh, kemudian peraturan-peraturan, perlu ada kebijakan-kebijakan, prosedur yang tertata dengan rapi. Kemudian tentu saja juga ditambah dengan pengembangan teknologi. Itu ciri-ciri fase pertumbuhan. Ya, kawan, kalau kita mau bangun diri kita juga harus begitu. Secara pribadi juga begitu, keluarga juga begitu, termasuk juga ketika kita membangun usaha atau bisnis kita. Ada fase yang namanya fase pertumbuhan, di mana yang dulunya masih orangnya sedikit, tapi setelah tumbuh besar, tentu SDM-nya makin banyak, tantangannya makin banyak, ditambah harus dengan teknologi yang terbaru. Kemudian begitu berikutnya masuklah fase dewasa. Ketika fase dewasa ini organisasi sudah mapan dan stabil. Nah, ini tumbuh seperti itu, lembaga kita juga begitu, keluarga kita juga begitu, ada fase-fase awal, fase pertumbuhan, dan kemudian juga masuklah fase dewasa. Nah, ketika setelah fase-fase itu pasti juga nanti akan mengalami fase yang namanya fase fluktuasi, yaitu adanya gejolak-gejolak. Kenapa? Ya, seiring dengan perkembangan manusia, Mbak Ayu, usia manusia, bagaimanapun lembaga organisasi bisnisnya ini berkembang, manusianya tumbuh, yang akhirnya juga usia bagaimanapun juga semakin bertambah. Nah, itulah mulai ada fase-fase fase gejolak atau fase fluktuasi ketika pemimpin yang menggagas awal itu sudah berusia uzur atau bahkan sampai berhalangan tetap. Nah, itu terjadi kalau tidak segera melakukan kaderisasi. Maka Islam mengajarkan kepada kita harus selalu menyiapkan kader-kader, dan bahkan kalau di dalam Al-Quran itu kan ada panggilan khusus itu ya bagi mereka-mereka yang sudah usia 40 tahun. Apa yang harus disiapkan bagi mereka yang sudah usia 40 tahun? Ya, karena tadi usia sudah makin bertambah dan bertambah. Nah, apalagi kalau pemimpinnya kurang cepat untuk beradaptasi. Kemudian
ada pergantian kepemimpinan yang mesti harus memang terjadi, sementara belum disiapkan kader-kadernya atau siapa yang akan menggantikan. Itu masuk pada fase fluktuasi. Kemudian naudzubillah, dan bahkan banyak ya kalau nggak disiapkan, masuklah pada fase kematian. Nah, inilah kawan, memang sunnatullahnya begitu. Kalau kita tidak menyiapkan dengan sebaik-baiknya, maka akan terjadilah fase-fase itu. Maka supaya kita tidak terjadi fase-fase yang terakhir tadi itu, perlu selalu harus disiapkan. Terlebih ketika sudah memasuki usia 41 tahun ini tentu saya bilang tadi itu, SDM-nya makin banyak, dengan SDM makin banyak tentu problemnya juga makin banyak gitu kan. Menyamakan perilaku berorganisasi dalam sebuah organisasi itu nggak gampang ya. Untuk kohesivitasnya itu, untuk maju bareng itu tidak mudah. Memang teorinya begitu Mbak Ayu. Jadi teorinya orang di dalam organisasi itu yang benar-benar mau berubah itu katanya cuma 2%. Sedangkan selebihnya itu menunggu, dan selebihnya lagi itu justru ya tidak mau berubah. Itu yang terjadi. Nah, maka kawan, bagaimana agar sebuah lembaga atau usaha apapun yang kita lakukan, apakah lembaga bisnis atau lembaga-lembaga pendidikan, agar supaya terus eksis, maka Al-Quran memberikan tips. Di dalam surat Al-Jumu'ah bunyinya begini. Fa'idha kudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sekali lagi surat Al-Jumu'ah ayat 10. Artinya apa? Agar supaya terus lembaga kita ini eksis, maka harus buat tantangan yang besar. Yang besar bagaimana? Tadi diceritakan di dalam Al-Quran tadi itu. Ketika kamu sudah selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi. Itu artinya bahwa program-program kita itu tidak hanya untuk lokal saja, tapi bagaimana program-program kita dalam tanda petik marketnya itu harus terus berkembang. Jadi tidak hanya untuk Surabaya, tetapi bagaimana fantasiru fil ardi ini terus berkembang ya di muka bumi ini. Maka saya senang sekali ketika ada habis dialog fajar itu kan biasanya ada yang apresiasi itu Mbak Yu ya. Masya Allah, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari ini, saya kira luar biasa. Radio Suara Surabaya terus melakukan pengembangan market. Karena memang ajaran kita itu tidak hanya fil Surabaya, tapi fangtasiru fil ardi. Bertebaranlah. Iya. Dan bahkan kapan hari itu ada yang dari Washington ya, betul. Amerika, ada yang dari Australia juga, gitu. Kuala Lumpur selalu ada. Betul. Dan itu terus memang ajaran kita mengajarkan seperti itu supaya nggak stagnan, terus berkembang. Bukankah dalam hadis Rasulullah menyampaikan khairun nasi anfa'uhum linnas? Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini kan manfaatnya program-program secara keseluruhan. Radio Suara Surabaya ini kan luar biasa manfaatnya di masyarakat. Kucing hilang loh Mbak, ketemu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, kucing hilang ketemu, dompet hilang, bisa ada kembali, mobil, luar biasa. Saya kira ini kawan perlu terus dilakukan pengembangan tadi itu, agar supaya niatnya pertama mengamalkan ayat tadi bahwa
apa yang kita lakukan itu tidak bersifat lokal, tapi bahkan mengglobal dunia. Itu tantangan. Spiritnya begitu. Ketika kita itu menjadi sandaran, maka sekaligus kita ya bekerja tetapi juga mengamalkan ayat ini. Sekaligus mengamalkan hadis yang disebutkan tadi, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana sebanyak-banyaknya mencari manfaat. Nah, maka kawan, bagaimana mengimplementasikan surat Al-Jumu'ah tadi itu? Silahkan boleh di usahanya secara pribadi, tetapi bil khusus ketika pagi hari ini kita mencoba untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan program-program SS ini, Radio Suara Surabaya. Maka pertama harus agar supaya terus-menerus eksis lembaga itu, harus lebih dulu melakukan inovasi, mencari cara-cara baru, mencari sesuatu yang berbeda. Jadi mendahului, lebih melangkah di depan gitu ya, satu langkah kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan menginspirasi ayat tadi? Maka mau kita tidak mau tidak mau, kita harus melakukan terlebih dahulu, mendahului untuk melakukan inovasi. Karena apa? Sasaran kita mengglobal, bukan hanya di sekitar saja. Yang kedua tentu memantapkan arah untuk mencapai tujuan. Jadi setiap lembaga saya kira punya visi misinya, strateginya dan seterusnya. Nah, bagaimana ini terus-menerus dimantapkan seluruh jajaran mulai dari top leader sampai paling bawah itu memahami apa yang menjadi arah dari lembaga bisnisnya itu. Yang ketiga Mbak Ayu, apapun pasti harus mampu beradaptasi dengan lingkungan strategis yang ada sekarang ini. Perkembangan yang ada, kita harus selalu bisa beradaptasi, melakukan perubahan-perubahan untuk menyongsong ke depan yang lebih baik. Tentu semua itu akan bisa berjalan dengan baik ketika seorang leadernya atau pemimpinnya itu pemimpin yang tangguh, mampu bersaing, mampu berjejaring, menciptakan peluang, dan mengendalikan krisis secara internal. Jadi karena semakin banyak ya orangnya, tentu banyak hal-hal yang ya banyak. Ketika banyak kepala itu kan banyak pikiran ya, banyak perbedaan. Nah, bagaimana seorang leader itu mampu untuk mengendalikan itu semuanya. Maka kawan, menginspirasi dari ayat tadi, insya Allah dengan 4 hal itu, sebuah lembaga bisnis atau usaha dan khususnya mudah-mudahan Radio Suara Surabaya senantiasa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk umat manusia. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah Ustadz Umar, ini insya Allah doa yang sama juga tidak hanya untuk Suara Surabaya, tapi perusahaan manapun ya Ustadz Umar ya. Terima kasih Ustadz Umar dan semua support sistemnya Suara Surabaya selama ini. Semoga kita selalu bersama-sama ya Ustadz ya, bisa berguna untuk siapapun. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.